فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukum, Qur'aniyah, hadisiyah. Pada materi mentunggalkan Rabb semesta alam, dari tauhid. Merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Kemudian kita masih pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan malam terakhir ini tentang ta'zimullahi haqqa subhanahu haqqa ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengagungan. Pada hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang lumayan panjang dan kita berada pada bagian akhir dari hadis ini. Kita akan selesaikan. Kata sang penulis, berkata Imam Bukhari, falamma intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini lanjutan dari yang sebelumnya. Setelah para sahabat kaum Ansar selesai dari hijrah, mereka pulang kembali ke kota Madinah. Namun ada dua orang yang sempat terkejar, Abu Basir dan seorang sahabatnya. Artinya ada dua orang dari penduduk kota Makkah. Dia mau ikut masuk ke kota Madinah, namun dikejar. Pada kisah sebelumnya kita baca bahwasanya Abu Basir dikejar oleh dua orang. Falamma intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika dia lari masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Basir yang diminta untuk kembali, ada dua orang dari penduduk kota Makkah yang mengejarnya, minta untuk dikembalikan. Abu Basir membunuh salah satunya, yang satunya kembali lari ke kota Madinah dan minta perlindungan. Dia datang ke kota Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Qutila wallahi sahibi wa inni la maqtulun." Sahabatku terbunuh demi Allah dan aku juga akan dibunuh. Ya, membunuhnya Abu Basir. Faja'a Abu Basir faqala ya Nabi Allah, qad wallahi afa Allahu dimmatak, qad radattani ilaihim thumma anjani Allahu minhum. Kemudian Abu Basir datang juga ke kota Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia membunuh salah satu orang yang mengejar dia. Dia berkata, wahai Nabi Allah, sungguh Allah telah tunaikan apa yang terjadi kesepakatan. Artinya ini bukan lagi kesalahanmu, ini di pundakku. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan aku kepada mereka. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan. Artinya ini maksud dari Abu Basir bahwasanya di peristiwa Hudaybiyah, ketika aku datang kepada engkau tidak terima, akhirnya aku dikembalikan ke kota Makkah. Selesai urusanmu. Sekarang aku datang sendiri. Jadi bukan urusanmu lagi nih, ini urusanku. Itu maksud dari Abu Basir. Ya, ini tanggung jawabku karena aku yang keluar.
Engkau telah mengalihkan aku kepada mereka, sekarang Allah selamatkan aku dari mereka. Itu maksud dari Abu Basir. Jadi ini pribadi. Tidak ada urusannya dengan engkau wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailu ummihi mis'ar harbin law kana lahu ahad." Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mencela Abu Basir bahwasanya ini mis'ar harbin, ini akan menyulut api peperangan. Jadi perbuatan engkau ini pertama melanggar perjanjian. Kalau aku menerima engkau dan tidak kembalikan engkau ke kota Makkah kembali, berarti aku telah melanggar perjanjian dan itu merupakan sebab akan terjadi peperangan kembali di antara kita dan kaum Quraisy. Lau kana lahu ahadun, seandainya dia punya teman yang lainnya selain dia. Artinya tanggung jawab dia dengan temannya tersebut. Tapi engkau datang seorang diri, wahai Abu Basir. Kalau aku terima, berarti tetap tanggung jawab aku. Karena isi perjanjian harus ditolak setiap orang yang datang dari kota Makkah. Jadi sampai pada titik ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap masih konsisten dalam amanah beliau. Beliau tidak pernah melanggar perjanjian. Beliau adalah orang yang menunaikan janji. Beliau adalah orang yang amanah, terpercaya. Falamma sami'a dzalika arafa annahu sayarudduhu ilaihi fa kharaja hatta ata sayfal bahr. Ketika Abu Basir mendengar jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dia mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima dia. Karena bukan cuma keuntungan atau maslahat hanya kepada engkau pribadi, tapi ini berkaitan dengan nama baik Islam. Ini atas nama Islam, atas nama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku menerima berarti aku curang. Kalau aku terima berarti aku tidak amanah, tidak menepati janji. Akhirnya dia pun pergi, dia meninggalkan kota Madinah. Namun bukan kembali ke kota Makkah, dia pergi ke pesisir pantai. Pesisir pantai, sebelah barat ke pantai Laut Merah. Qala, kata perawinya, wa yanfalitu minhum Abu Jandal bin Suhail, falahiqa bi Abi Basir, faja'ala la yakhruju min Quraisy rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir. Akhirnya ketika orang-orang mendengar bahwasanya Abu Basir ada di pesisir pantai, dia tidak masuk ke kota Madinah karena ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun enggan untuk kembali ke kota Makkah karena musyrik, sedangkan dia sudah muslim. Akhirnya, Abu Jandal pun menyusul, lari dari kota Makkah, bergabung dengan dia di pesisir pantai. Kemudian orang-orang yang sudah masuk agama Islam ikut lari juga keluar dari kota Makkah, bergabung dengan rombongan yang ada di pesisir pantai. Mereka membuat kelompok, membuat rombongan di pesisir pantai. Mereka sudah jenuh tinggal di kota Makkah ketika berbeda agama dengan mayoritas penduduk kota Makkah. Mereka juga ingin masuk. Sebenarnya mereka ingin masuk ke kota Madinah, namun karena ada isi perjanjian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dituju pengkhianat. Hatta jitama'at minhum iswabah, sampai berkumpul di tempat tersebut beberapa orang. Dalam sebagian riwayat lebih dari 40-an orang kurang lebih. Jumlahnya tidak sedikit. Fa wallahi ma yasma'una bi'irin kharajat li Quraisy ila Syam illa taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Akhirnya yang mereka lakukan adalah ketika mereka menjumpai ada rombongan dagang dari Quraisy ingin menuju ke Syam, ke Syria, Palestina dan sekitarnya, mereka cegat di tengah jalan. Akhirnya mereka membunuh para pedagangnya, harta dagangannya dirampas, artinya direbut oleh orang-orang ini. Mereka membuat demo mencegat rombongan Quraisy. Akhirnya arsalat Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunajhiduhu billahi war rahim. Lamma arsala fi man atahu fa huwa amin. Akhirnya kaum Quraisy karena mereka kalah dalam keadaan tersebut, mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dengan sangat, pertama atas nama Allah, kemudian atas nama tali silaturahmi, bahwasanya di antara kita juga ada hubungan kekerabatan sama-sama kaum Quraisy, agar supaya menarik orang-orang yang tadi mencegat rombongan Quraisy di pesisir pantai masuk ke kota Madinah, daripada mereka membuat onar di luar, biarkan kami dan rombongan dagang kami lewat. Agar supaya rombongan dagang kami aman,
izinkan orang-orang yang kurang lebih 40 orang tersebut jangan mencegat rombongan dagang kami milik Quraisy. Suruh mereka masuk kota Madinah dan mereka aman. Biarlah perjanjian tetap berjalan sebagaimana mestinya. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أدفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والهدي مأكوفا أن يبلغ محله فلولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتسيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. yakni potongan ayat dari surat Al-Fath. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Ayat ini menerangkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka yang rombongan yang dipimpin oleh Abu Jandal dan juga Abu Basir untuk masuk ke kota Madinah dan mereka aman agar supaya tidak mencegat rombongan dagang milik Quraisy, dan inilah Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Fath. Dan dialah yang Allah Subhanahu wa taala yang mencegah tangan-tangan mereka untuk tidak mengganggu kalian, serta mencegah tangan-tangan kalian untuk tidak mengganggu mereka. Artinya isi perjanjiannya demikian. Di Batni Makkah, ketika kalian datang ke kota Makkah mereka tidak ganggu kalian. Sekarang mereka juga mau melakukan perjalanan ke berdagang, berniaga ke Syam, jangan juga ganggu kalian. Min ba'di an adfarakum alaihim, setelah Allah Subhanahu wa taala menangkan kalian terhadap mereka. Wa kanat hamiyatuhum annahum lam yukirru annahu nabiyullah wa lam yukirru bismillahirrahmanirrahim wa halu bainahu wa bainal bait. Dan yang dimaksud dengan hamiyah kefanatisme buta. Fanatisme buta yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy. Yang dimaksud di situ ada beberapa poin. Pertama, mereka tidak mengakui tentang kenabian, menolak kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Karena mereka suruh menghapus Bismillah atau hada ma'ahida bihi Muhammad Rasulullah. Mereka tidak terima lafaz Rasulullah di belakang. Mereka minta untuk tulis saja Abdullah bin Muhammad atau nama Muhammad bin Abdullah. Mereka juga tidak mengikrarkan tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu juga bentuk fanatisme buta mereka kepada kekelompokan. Yang berikutnya juga fanatisme butanya mereka menghalangi pasukan Rasulullah SAW untuk masuk melaksanakan ibadah umroh ke kota Madinah. Bahkan ada ayat turun berkaitan dengan kasusnya Abu Jandal, Abu Basir dan teman-temannya. Terakhir pada alihnya dari hadis ini, qala Abu Abdullah di sini dari Imam Bukhari, dia menerangkan sedikit tentang lafaz yang datang dari hadis. Ma'arratul ur al-jar wa tazayyalu inhazu wa hamaitul qawm mana'tuhum himayatan wa ahmiyat al-hima ja'altuhu himan la yudkhalu wa ahmaitu al-hadida wa ahmaitu ar-rajul idza aghdabtahu ihma'an. Ini lafaz-lafaz yang datang dari hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari sendiri terakhir dalam hadis ini. Di Abu Abdullah ini adalah Imam Bukhari. Hadis ini barakallahu fikum jami'an dengan begitu panjang. Subhanallah, beberapa hari terakhir ini kita baca, namun tidak, artinya belum lengkap secara total yang datang tentang sebagai mereka misalkan dengan Ghazwatul Hudaybiyah, ada juga Sulhul Hudaybiyah atau Fathul Hudaybiyah, ada beberapa nama perang Hudaybiyah atau Umrah Hudaybiyah atau perjanjian perdamaian Hudaybiyah atau pembukaan kota Makkah yang diawali dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa istilah para ulama dan mereka berselisih tentang penamaan akan hal tersebut. Di antara yang tidak disebutkan di sini adalah bahwa hanya satu orang yang diizinkan untuk masuk sebagai bentuk pemuliaan. Bahwasanya jumlah kurang lebih 1000-an orang yang datang ke kota Makkah tidak diizinkan seluruhnya, hanya satu yang diizinkan masuk dan diberikan izin oleh Rasulullah SAW sebagai duta dari kaum muslimin adalah Utsman bin Affan. Nah, kemudian Utsman bin Affan masuk melaksanakan ibadah umrah. Satu-satunya dia di antara 1000 personil yang datang, hanya dia diizinkan masuk. Dia melaksanakan tawaf,
sa'i, kemudian menyelesaikan amalan ibadah umrohnya seorang diri tanpa ada pengawalan. Kemudian disebutkan juga dalam kisah yang sama, ketika waktu yang cukup lama, beberapa hari, Utsman bin Affan ditunggu dan dia tidak datang. Mereka curiga kalau Utsman bin Affan dibunuh diam-diam. Akhirnya ketika kejadian itu juga Nabi SAW mengambil baiat. Nah, di Hudaybiyah, tepatnya di bawah pohon. Nah, baiatus syajarah, baiatur ridwan. Nabi SAW membayar para sahabat bahwasanya kita tidak akan pulang seorang pun di antara kita sebelum Utsman bin Affan datang hidup-hidup, datang kepada kita dalam keadaan hidup. Artinya, kalau dia datang dalam keadaan mati, tetap kita perang. Atau seandainya dia tidak datang juga kita perang. Dan ini sumpah janji setia para sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi SAW di Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Di antara yang tidak sebutkan di sini juga tentang akhir dari hadis ini. Ketika Nabi SAW selesai dari urusan isi perjanjian perdamaian, turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang Fathu Makkah berkaitan dengan ayat di surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Al-ayat. Nabi SAW membaca ayat ini kepada para sahabat. Akhirnya mereka terkaget bahwasanya ternyata inilah hikmah di balik bersabarnya Nabi SAW para sahabat untuk sedikit mengalah dalam masalah umrah. Ternyata ini adalah pembukaan kota Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Kami akan bukakan kepada engkau kemenangan, pertolongan besar-besaran, fathan azimah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyesali perbuatan dia yang tadinya dia mengkritik, tidak setuju gagasan dan ide dari Rasulullah SAW. Ternyata inilah rahasia di balik itu semuanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya tiap tahun ini tidak ikut umrah, namun tahun depan terrealisasi yang terjadi adalah fathu kota Makkah. Barakallahu fikum jami'an. Pertama-tama kita akan sebutkan tentang faedah dari hadis ini berkaitan dengan judul bab. Nanti terlalu lama kita dari awal judul bab sampai kita lupa bahwasanya judul bab ini yang diinginkan adalah ta'zimullah subhanahu wa ta'ala haqqa ta'zim. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengagungan, dan telah terdahulu bahwasanya ini bagian daripada bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari beberapa lafaz hadis, sekitar 3 atau 4 dari hadis. Yang pertama, sengaja beliau bawakan hadis ini sebagai bentuk Nabi SAW menerangkan kepada kita dalam hadis ini. Beliau menyebutkan kalau penduduk kota Mekah, kaum kufar Quraisy, yang mereka inginkan adalah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, hurumatullah, aku akan penuhi hal tersebut. Aku akan penuhi hal tersebut. Kalau mereka minta yang lainnya, aku tidak akan penuhi. Nah, artinya di sini Nabi SAW sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau datang mau melakukan perjanjian perdamaian. Artinya ini inisiatif dari beliau. Namun isi perjanjian perdamaian hendaknya ada di antaranya adalah pengagungan akan hak-hak kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan judul bab juga, telah kita sebutkan sebelumnya, sebenarnya ada isyarat di sana. Mengagungkan Allah di antaranya juga adalah mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Nah, judul babnya berfokus pada mengagungkan Allah. Namun masuk dalam materi itu juga adalah mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Mengagungkan syiar Allah, mengagungkan agama Allah, mengagungkan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah mengagungkan Rasulullah SAW. Namun pengagungan bukan ibadah, namun pengagungan kemuliaan. Di sini letak perbedaannya. Boleh untuk mengagungkan selain Allah, namun bukan pengagungan ibadah. Pengagungan barakallahu fikum jami'an, kemuliaan dan penghormatan. Seperti di zaman dahulu, yaitu tidak boleh di zaman kita. Zaman sekarang tidak boleh untuk sujud kepada makhluk. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu zaujata." Nah, an tasjuda li zawjiha li idhami sya'nihi. Seandainya boleh, aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya. Namun tidak boleh, karena di dalam syariat Islam tidak boleh untuk menyerahkan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di agama-agama Nabi sebelumnya hal itu masih berlaku. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah yang perintah.
Namun di sini perhatikan bahwasanya bentuk sujudnya malaikat dan juga iblis kalau seandainya dia sujud kepada Nabi Adam bukan sujud pengagungan ibadah, namun sujud penghormatan dan kemuliaan. Sebagaimana juga sujudnya Nabiullah Ya'qub beserta istrinya dan juga 11 orang anaknya sujud kepada Nabi Yusuf, itu juga sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan sebagai bentuk ibadah. Dan di sini mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk pengagungan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terdahulu penyebutannya bahwasanya tak satu tetes ludah pun dari beliau yang keluar dari mulut beliau yang pernah sentuh ke kalau diambil oleh para sahabat kemudian diusap ke wajah mereka dan tubuh mereka sebagai bentuk mengambil berkah, dan ini hanya berlaku kepada beliau dan tidak berlaku kepada yang lainnya dari kalangan kaum muslimin semulia apapun dia. Pengakuan yang lainnya juga adalah bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, mengambil air wudu, para sahabat memperebutkan bekas dari air wudu beliau tersebut. Mereka ambil sebagai bentuk mencari keberkahan. Demikian juga pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang beliau perintahkan, beliau adalah mereka segera untuk melaksanakannya. Kemudian berikutnya juga tentang pengagungan. Dari sini hadis yang kita baca, kaum musyrikun sebagaimanapun mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala namanya musyrik, tetap saja ada sisi mereka tidak mengagungkan Allah, seperti nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim mereka tidak menerima, dan ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berpikir bahwasanya tidak mungkin dalam satu wujud lebih dari satu nama. Mereka menganggap kalau ada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim berarti ini 3 wujud yang berbeda. Padahal Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Ar-Rahim. Mereka tolak Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mereka menganggap itu adalah wujud yang berbeda dari Allah, makanya mereka hanya menerima lafaz Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini sebagai bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Namun tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanazul dalam hal tersebut. Dan beliau tetap melanjutkan isi perjanjian. Sebagai bentuk pengagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah setelah terjadi perjanjian perdamaian. Yang ingat bahwasanya isi perjanjian perdamaian tersebut diawali dengan nama Allah, lafaz Allah, uktub, Bismillahumma. Artinya perjanjian tersebut dimulai dengan nama Allah, makanya harus direalisasikan. Jangan dilanggar, jangan tidak ditepati, jangan diingkari. Bahkan mungkin ada maslahat yang kalau mau dipikir seharusnya mengedepankan kasihan kaum muslimin sudah datang dari kota Mekah. Berambisi sangat untuk tinggal bersama saudara-saudaranya di kota Madinah, namun ada perjanjian yang tidak boleh menerima mereka. Beliau kalah. Bukan tidak kasihan kepada kaum muslimin, padahal dia sudah kasih alasan, aku kembali ke kota Mekah pasti aku disiksa. Artinya ini adalah tetap doror yang besar. Sedangkan per individu kaum muslimin derajat mereka sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Umar sambil melihat kepada Hajar Aswad, dia mengatakan bahwasanya inni la'alamu, atau melihat kepada Ka'bah. Inni la'alamu annaki a'zamu hurmatan indallah walakinnal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki. Aku mengetahui bahwasanya engkau memiliki posisi di hadapan Allah yang agung, sambil memandang kepada Ka'bah. Namun seorang muslim lebih besar posisi dan derajatnya di hadapan Allah lebih daripada engkau. Seorang mukmin punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak mungkin untuk menyia-nyiakan akan hal tersebut. Seorang muslim datang mengeluhkan tentang keadaannya, kalau aku kembali ke kota Makkah pasti disiksa. Sekarang minta suaka, minta perlindungan agar masuk ke kota Makkah. Namun karena dimulai dengan nama Allah, isi perjanjian tersebut beliau tidak melanggarnya. Dan ini bagian daripada bentuk pengagungan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Jadi mungkin ini nasihat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, dan dengan demikian berakhirnya kita pembacaan hadis yang panjang luar biasa dari Imam Bukhari. Insyaallah hadis-hadis yang lainnya kita akan baca pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.